Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, sebuah teori baru kembali lahir terkait dengan kemungkinan klan Ba'alawi berpongkol nasab kepada dinasti Himyar, penguasa kerajaan Yahudi di Yaman yang kekejamannya diabadikan dalam Al-Quran. Kita mulai narasinya dari sebuah realitas yang terjadi di masa kekinian, yakni terkait dengan family tree DNA. Ini adalah perusahaan tes DNA terkemuka di Amerika Serikat yang menyediakan layanan tes DNA genealogi. Perusahaan ini memiliki proyek untuk memetakan garis keturunan dari keluarga-keluarga bersejarah di dunia, termasuk klan Hashimi atau Bani Hashim. Proyek yang mempelajari garis paternal atau garis ayah keluarga Hashimi ini terbukti dapat mengidentifikasi haplogrup J1 sebagai kode genetik untuk keluarga yang telah melahirkan tokoh agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terungkap bahwa proyek ini juga telah memotivasi para klan Ba'alawi untuk turut serta menjadi sukarelawan. Mengingat selama ini klan mereka termasuk yang paling terkenal sebagai pewaris saddah Nabi Muhammad, ketika sejumlah nama dari klan Ba'alawi menjadi sukarelawan dalam proyek ini, hasil yang diperoleh justru sangat kontradiktif. Sebagaimana berita yang sudah viral, sekitar 180 orang lebih Ba'alawi lintas marga setelah melakukan tes DNA, hasilnya berhaplogrup G. Ini merupakan haplogrup dominan untuk para keturunan klan Yahudi Askenazi. Awalnya, klan Ba'alawi, khususnya yang berada di Indonesia, menyebut berita itu sebagai hoax. Mengingat family tree DNA telah terverifikasi sebagai perusahaan tes DNA yang kredibel dan ilmiah, isu hoax yang dinyatakan Ba'alawi itu padam dan menguap dengan sendirinya. Malahan, klan Ba'alawi semakin terpojok dengan fakta ilmiah yang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat tesisnya bahwa secara kajian nasab dan sejarah, klan Habib Ba'alawi mustahil nasabnya terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setali tiga uang dengan Kiai Imad yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidillah, maka Profesor Menahem Ali, pakar filologi dari Universitas Erlangga, juga menyuarakan bahwa Ubaidillah sebagai pongkol nasab para habaib hanyalah tokoh fiktif semata, sebab namanya tak diketemukan di dalam manuskrip manapun. Dengan sebab rangkaian peristiwa ini, klan Habib Ba'alawi pada akhirnya seperti membakar rumahnya sendiri ketika mereka menolak tes DNA dan gagal membuktikan kevalidan eksistensi Ubaidillah. Mereka tak mampu melakukan verifikasi historis. Akibat kegagalan tersebut, tokoh yang dianggap fiktif oleh Kiai Imad dan Profesor Menahem Ali ini menjadi figur sentral lahirnya teori konspirasi. Teori pertama menyebut bahwa Ubaidillah ini adalah Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah Al-Fatimiyin, pendiri dinasti Fatimiyah yang berkuasa selama 2 abad lebih di Mesir, yang menisbahkan klannya sebagai keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti ini berakhir tragis, dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas rekomendasi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikutnya, Ubaidillah juga dinarasikan dalam sebuah teori konspirasi yang relatif baru dengan menyebut namanya sebagai Ubaidillah bin Ahmad Al-Himyar. Pongkol nasabnya, Ahmad Al-Himyar, adalah seorang bangsawan besar dari dinasti Al-Himyar, sebuah kerajaan yang menguasai wilayah Yaman, meliputi Hadramaut, Taiz, dan sebagian Sana'a, dengan pusat pemerintahan di Jafar, sebuah wilayah dekat ibu kota Yaman modern saat ini, Sana'a. Kerajaan Himyar ini berdiri sekitar tahun 110 sebelum Masehi hingga berakhir pada tahun 527 Masehi. Artinya, kerajaan Himyar ini sudah bubar sekitar 53 tahun sebelum kelahiran Rasulullah
yang menurut pendapat paling masyhur sesuai riwayat Ibnu Ishaq, Nabi akhir zaman ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau setara dengan tanggal 29 Agustus tahun 580 Masehi.